Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah. Diceritakan bahwasanya di kalangan Bani Israel terdapat wanita pelacur yang senantiasa mempergunakan kecantikan dan keelokan tubuhnya untuk menggoda para lelaki. Setiap hari ia selalu membiarkan pintu rumahnya terbuka, sehingga setiap orang yang melewati rumahnya tertarik untuk melihatnya yang tengah duduk penuh pesona di kursi sofa yang ia taruh tepat di depan pintu. Dan bagi siapa saja yang ingin berasik ria dengannya, maka mereka harus menyerahkan uang 10 dinar kepadanya. Pada suatu hari, berlalu seorang pemuda abid, ahli ibadah di depan rumahnya. Ketika ia melihat kecantikan perempuan tersebut, ia pun berusaha untuk tidak terpikat oleh kecantikannya dengan berdoa kepada Allah. Akan tetapi sepanjang hari ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Karena kuatnya hasrat untuk bersenang-senang dengan perempuan itu, akhirnya ia mengumpulkan uang 10 dinar dan kembali ke rumahnya. Pada waktu yang telah dijanjikan, datanglah pemuda itu, dan masuklah ia menemui perempuan tersebut. Maka duduklah ia di sampingnya. Akan tetapi ketika pemuda itu hendak memeluk perempuan itu, tiba-tiba hatinya bergetar. Ia teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melihat dan mengawasi perbuatannya. Seketika wajahnya menjadi pucat dan berkeringat dingin. Perempuan itu bertanya, "Kenapa wajahmu berubah pucat seperti itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku takut kepada Allah, Tuhanku, maka izinkan aku keluar dari sini." Perempuan itu berkata, "Betapa bodohnya kamu. Berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini bersamaku. Tapi kenapa kamu menyia-nyiakannya?" Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku hanya takut kepada Allah. Aku halalkan uang 10 dinar itu untukmu, dan sekarang izinkan aku keluar dari sini." Perempuan itu bertanya, "Apakah baru kali ini kamu melakukannya?" Jawabnya, "Benar. Sebelumnya aku sama sekali tidak pernah berbuat seperti ini." Lalu bertanya perempuan itu, "Siapakah namamu dan di mana kamu tinggal?" Pemuda itu menyebutkan nama dan tempat tinggalnya. Lantas perempuan itu mengizinkannya untuk pergi dari rumahnya. Keluarlah pemuda itu sambil menangis dan menaburkan debu di atas kepalanya sebagai tanda akan penyesalannya yang mendalam. Sementara perempuan pelacur itu terus merasa terharu dan terkesima dengan apa yang ia alami dan ia lihat dari diri pemuda tersebut. Pelacur itu berkata dalam hati, betapa mendalam penyesalan pemuda itu, padahal ia baru sekali akan melakukan perbuatan dosa. Lantas bagaimanakah dengan aku yang sekian lama telah melakukan perbuatan dosa? Bukankah Tuhan dia adalah Tuhanku juga? Tidakkah seharusnya aku yang lebih takut daripada dia? Semenjak hari itu perempuan itu sadar akan kesalahannya dan bertaubat dengan cara merubah tabiat buruknya yang selama ini ia lakukan dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Kemudian timbullah keinginan dalam hati perempuan itu untuk mencari pemuda saleh yang telah membuatnya sadar dan berharap ia mau menikahinya sehingga ia dapat belajar agama lebih banyak lagi darinya. Kemudian pergilah perempuan itu mencari pemuda itu ke desa yang pernah disebutkannya dengan membawa harta dan para pelayannya. Dan sesampainya di tempat tinggal pemuda itu, ia pun bergegas menemuinya. Dan ketika pemuda itu mengetahui bahwa yang datang ke rumahnya adalah perempuan yang dulu akan ia zinai, maka teringatlah ia akan perbuatannya yang keji itu, sehingga ia pun menjerit histeris hingga jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Maka bersedihlah perempuan itu atas apa yang telah menimpa pemuda tersebut dan berkata, "Sungguh aku jauh-jauh datang kemari adalah karena dirinya, akan tetapi ia kini telah tiada. Apakah pemuda ini memiliki saudara yang bersedia memperistri aku?" Kemudian menikahlah perempuan itu dengan salah seorang dari saudaranya yang salih.
Dan dari perkawinannya tersebut lahirlah 7 putra yang kesemuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.